Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi sama saya Fitra Aris Munandar. Dan saya bakal jadi CEO asisten kalian untuk praktikum biologi dasar untuk semester 1. Untuk kali ini kita tuh bakal mempelajari hal yang pertama, yaitu tentang pengenalan mikroskop nih. As well as we know nih, kalau kita di dalam biologi itu kita tuh punya yang namanya makhluk hidup, oke ya. Makhluk hidup yang bakal dipelajari dalam biologi itu ya kalian udah pasti tahu, ntar bakalan ada si manusia atau dia bakal masuk ke hewan atau animalia. Selanjutnya dia bakal ada si plantae atau tumbuhan, kemudian ada fungi atau jamur, kemudian ada protista, dan ada monera yaitu bakteri-bakterian, oke ya. Nah, jadi untuk beberapa makhluk hidup kayak mikroorganisme dan makhluk hidup yang sifatnya itu uniseluler dan bahkan sangat kecil atau mikroskopik, jadi dia tuh bakal nggak bisa kita lihat sama yang namanya mata langsung, oke ya. So kita tuh butuh alat bantu. So the name of alat bantunya adalah mikroskop. Dan ilmuwan yang pertama sekali yang menemukan mikroskop itu adalah si Robert Hooke, dan ada juga ilmuwan yang namanya Antony van Leeuwenhoek. Dia tuh bakal nemuin lensa pertama sekali untuk penggunaan di mikroskop. Oke, kita lanjutin. Nah, jadi mikroskop itu biasanya tuh bakal kebagi jadi dua macam. Ntar bakalan ada yang namanya mikroskop cahaya dan yang kedua adalah mikroskop elektron. Nah, jadi kalau yang kita praktikumkan dan yang kita lihat di hadapan kita ini adalah mikroskop cahaya. Kenapa dia itu dibilang sama mikroskop cahaya? Ya karena udah pasti yang membantu proses untuk penglihatan bayangan atau penglihatan preparatnya itu adalah cahaya. Dan sekarang kita bakal fokus ke bagian mikroskop, yaitu mikroskop cahaya yang ada di depan kita. Oke, kita mulai dari bagian teratasnya. Oke ya, nah di bagian atas ini, kalau kalian bisa lihat nih, nah di bagian atas ini tuh bakalan ada yang namanya lensa okuler. Oke ya, nah lensa okuler itu bisa kita definisiin sama lensa yang paling dekat sama mata kita. Karena kenapa? Kalau kita mau lihat preparat kan kita nggak bisa lihat dari sini langsung. So kita bakal lihat dari atasnya. Nah, jadi lensa bagian atas itu namanya itu adalah lensa okuler. Oke ya. Nah, selanjutnya ada bagian yang kedua yang penting dalam mikroskop itu adalah ini, lensa objektif. So, di sini tuh bakal ada beberapa macam lensa objektif. Ini bisa kita lihat di sini bakal nggak ada lensa. So, kalian bisa masukin lensa sesuai ukuran yang kalian mau di sini. Dan di sini selanjutnya ada lensa yang agak lebih besar, yaitu lensa dengan perbesaran 40 kali, dan kemudian ada lensa perbesaran 10 kali, dan yang terakhir, the smallest one, jadi ada perbesarannya itu 4 kali. Nah, jadi kalau lensa okuler tadi itu adalah lensa yang paling dekat sama mata, dan selanjutnya ada lensa objektif, dia itu adalah lensa yang paling dekat sama objek, oke ya. Nah, by the way nih ya, kalau kita lihat nih, lensa objektifnya itu bisa diputar-putar. Nah, jadi nama alat atau bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mutar-mutarin lensa objektif itu adalah revolver. Nah, so revolver ini adalah alat yang kita pakai untuk kita tuh mutar-mutarin lensa objektif sesuai yang kita butuhin. Oke, so misalnya kalian butuhnya 4, so kalian bisa putarin si revolvernya tuh ya as well as quick ya. Jadi kalian tuh bisa putarnya tuh gampang banget. Oke. Ada bagian selanjutnya yaitu ini, meja preparat ya. Jadi meja preparat ini penting banget karena kalau kita nggak punya meja, kita nggak bakal punya tempat untuk naruh si objeknya. Oke ya. Nah, jadi meja preparat ini berfungsi untuk naruh benda atau naruh preparat. Dan selanjutnya ada yang penting lagi nih, yaitu cahaya. Nah, cahaya yang diperoleh dari mikroskop cahaya ini atau mikroskop sederhana ini dia tuh didapatin dari cermin ya. Nah, jadi cermin ini bukan cuma untuk melihat muka kamu dan seterusnya. Jadi cermin ini juga bisa untuk memantulkan cahaya. Ya, cahaya yang dipantulin itu bakal dilanjutin ke yang namanya kondensor. Oke ya. As well as we know, kalau kondensasi itu kan pengumpulan kayak gitu. Nah, jadi kalau di mikroskop itu ada yang namanya itu kondensor. Nah, jadi kondensor itu fungsinya itu bakal gabungin cahaya yang dipantulin sama cermin. Oke ya. So kalau kalian dengar suaranya itu kayak gini. Oke, nah itu suara dari kondensor. Nah, jadi kondensor itu kayak sejenis kaca juga, dan dia tuh berfungsi untuk ya ngumpulin cahaya yang dipantulin sama cermin. Nah, selanjutnya cahaya itu yang udah dikumpulin sama kondensor itu bakal diatur sama yang namanya diafragma. Diafragma itu tepat berada di atasnya kondensor. Jadi kalau kita tuh bisa lihat dia tuh di sini. Oke, dia tuh bakal ada di sini. So, diafragma itulah yang bakal kita pakai untuk ngatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke kaca benda. Oke.
Oke ya. So kita bakal lihat dia tuh kayak gini. Nah, so kalau cahayanya itu mati atau cahayanya tuh nggak nyampe, berarti diafragmanya udah kalian tutup. So kita tuh pastikan kalau kita mau melihat kaca benda atau mau lihat preparat, kita tuh pastiin kalau diafragmanya itu terbuka. Oke, bagian selanjutnya yang gak kalah penting untuk si mikroskop ini adalah ini dia. Kalian bisa lihat apa yang aku lakukan sekarang. Oke, let's see. Jadi nama bagian yang untuk naikin dan turunin meja preparat itu adalah makro sekrup dan mikro sekrup. So kalau kita tuh lihat di beberapa literatur, si makro sekrup itu bakalan dibilang sama pengatur kasar, dan kalau mikro sekrup itu pengatur halus kayak gitu ya. Nah jadi kalau untuk si makro sekrup dia tuh atau pengatur kasar, dia tuh bakal naik turunin meja ya cepat ya, ini cepat banget. Dan kalau untuk si mikro sekrup dia tuh agak lama untuk naik dan turunin meja preparatnya. Dan biasanya kalau makrometer sekrup itu kalau misalnya kita dapatin objek yang kita lihat di lensa okuler itu agak blur atau dia tuh agak miss kayak gitu, kita tuh bisa ngaturin si makro sekrupnya. Kita bisa ngaturin dia sehingga fokus ya. Jadi kalau di HP itu kan gampang banget tuh, satu touch bisa fokus. Tapi kalau di mikroskop kita tuh bakal manual banget kerjanya. Kita tuh bakal naik turunin meja ini pakai makro sekrup. Dan misalnya kalian mau dapatin gambar yang lebih jelas, kalian bisa pakai si mikro sekrupnya. Oke, dan ada bagian ya kalau dia nggak ada dan semuanya itu nggak bakal ada, jadi ada lengan mikroskop. Jadi semuanya itu bakalan ada, ya semua bagian itu bakalan nempel ke lengan mikroskop ya. Nah jadi lengan mikroskop ini ya so kayak gini. Kalau kalian mau pindahin dia kayak gini, so kalian mau pegang dia kayak gitu, kayak gini. Nah jadi fungsi lengan daripada mikroskop itu adalah untuk memudahkan kalian dalam mindahin mikroskop. Dan kemudian ada yang terakhir yaitu kaki mikroskop, yaitu supaya mikroskop kalian steady. Oke, itu aja bagian-bagian mikroskop ya. Kita review sedikit. Jadi di sini ada lensa okuler, kemudian ada lensa objektif yang bisa diputerin pakai revolver, kemudian ada meja preparat yang ini yang bisa dinaik turunin pakai makro sekrup dan mikro sekrup. Dan kemudian di bagian bawah meja itu bakalan ada cermin nih. Oke. Untuk mantulin cahaya yang bakal ditangkap sama kondensor yang bunyinya kayak gitu. Dan selanjutnya ada diafragma di atas kondensor untuk mengatur berapa banyak cahaya yang masuk. Dan kemudian ada lengan mikroskop dan ada kaki mikroskop. Oke, kayaknya cukup itu aja untuk pengenalan mikroskop. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fitra Aris Munandar, pamit undur diri. Assalamualaikum.